Warga Pamekasan, tidak terima Habib Rizik. Warga Pamekasan tidak terima Habib Rizik. Sambil mak laku repot ben Habib Rizik polisi ni mata andi laku lain pula. Rajul betul. Makna karo kun ngurusin Habib Rizik setong saya urus. Masuk. Andaikan ada orang Madura, mau ustadz kek, mau kiai kek, mau gus kek, mau siapa kek, mau ra kek, mau siapa kek, tapi nggak percaya dengan adanya Habib. Kira-kira itu orang Madura bukan? Kurang keras. Madura bukan? Palsu berarti. Palsu. Emang orang Madura cinta sama Habib? Cinta. Bener. Percaya. Madura kembali menggema. PWILS hadir di Kabupaten Sampang untuk menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk mengawal, mempertahankan dan menyebarluaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta warisan dakwah Pustaka Nusantara Wali Songo, kebanggaan kita bersama. Selamat datang untuk PWILS Kabupaten Sampang, dan mari kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qahhar ya Jabbar. 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 Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا وصدقت وصدقت بالشريعة بالشريعة وتبرأت وتبرأت من كل دين يخالف من كل دين يخالف يا الله يا الله ممن ظلمنا ممن ظلمنا يا ذا البطش الشديد يا ذا البطش الشديد يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم kami pengurus PWLS pengurus PWLS Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang dengan penuh kesadaran dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dengan ini kami berikrar sebagai berikut. Satu, kami PWILS akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Dua, kami PWILS menegakkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah serta patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PWILS. Tiga, kami PWILS akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus PWILS dengan sebaik-baiknya demi kepentingan PWILS dan kepentingan umat Islam dan kepentingan masyarakat Indonesia. Empat, kami PWILS bersedia menyumbangkan harta, tenaga, dan pikiran dalam rangka ikhtiar untuk menjaga sejarah dan warisan Wali Songo serta keturunan Wali Songo dan para ulama Indonesia dengan membangun manusianya yang bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? PWILS. Siapa kita? PWILS. Siapa kita? PWILS. Muhammad. Madura kembali menggema. PWILS hadir di Kabupaten Sampang untuk menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk mengawal, mempertahankan dan menyebarluaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta warisan dakwah Pustaka Nusantara Wali Songo kebanggaan kita bersama. Selamat datang untuk PWILS Kabupaten Sampang dan mari kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para kiai, para pengasuh pondok pesantren, para lora, para ustadz, para gus dan segenap pengurus PWLS dari Kabupaten Sumeneb, ketua, bendahara dan sekjen juga hadir, dan semua pengurus PWLS Kabupaten Sumeneb selamat datang. Dan juga PWLS Kabupaten Pamekasan, wakil ketua, bendahara dan segenap para pengurus PWLS Kabupaten Pamekasan, dan selamat datang PWLS Madura Raya. Alhamdulillah sebagian datang dan sebagian berhalangan. Selamat datang untuk PWLS Madura Raya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam ridhonya, dan salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita senantiasa dalam syafaatnya dan mendapatkan barokah dan karomah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di sore yang penuh dengan barokah ini kita semua berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah, di kediaman Kiai Haji Thaifur Khalli. Terima kasih kepada beliau yang telah menyediakan tempatnya pondok pesantren Siratul Mustaqim untuk pelantikan Siratul Islam Siratul Islam, Siratul Mustaqim, yang telah sudi untuk bersedia ditempati deklarasi PWLS Kabupaten Sampang. Semoga pondok pesantren ini mendapatkan barokah, karena ini tujuan kita adalah memperjuangkan dakwah Wali Songo, para leluhur kita dan kebanggaan kita bersama. Baik, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk memantapkan langkah-langkah perjuangan kita, wabil khusus PWILS Kabupaten Sampang. Yang pertama ialah pengabdian kita kepada para leluhur, pengabdian kita kepada para aulia, pengabdian kita kepada para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi kenapa PWLS harus lahir di negara yang kita cintai ini, dan kenapa PWLS juga harus hadir di Kabupaten Sampang ini? Ini adalah wujud pengabdian kita kepada para leluhur kita, kepada para ulama kita, dan kepada para aulia-aulia kita, yaitu Wali Songo yang sudah disaksikan bersama oleh para ulama atas kewaliannya. Bukan hanya diceritakan oleh internal, tapi internal maupun eksternal. Bahkan sejarawan Islam seperti Ibnu Khaldun sudah mencatat sejarah kiprah dakwah Wali Songo untuk memperjuangkan Islam, untuk memperjuangkan dakwah ahli sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Ini adalah perjuangan paling sukses dan paling indah di dunia. Bahkan dalam catatan sejarah, Islam berkembang di Indonesia tanpa pertumpahan darah, dengan dakwah cinta dan kasih sayang sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Para Wali Songo datang ke Indonesia dengan membawa cinta dan kasih sayang, sehingga sukses merubah Nusantara ini menjadi negara Islam terbesar di dunia dengan dakwah cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan warisan dakwah para leluhur kita, warisan dakwah Wali Songo, untuk menjaga kedamaian, untuk menjaga kerukunan, agar Indonesia ini tetap berjaya, makmur dan santosa, dan Indonesia ini menjadi negara sesuai harapan kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, kita berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara siapa yang berjuang dan siapa yang tidak. Faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina darajah. Jadi Allah mengutamakan siapa yang berjuang di antara kita semua hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan siapa di antara kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang gigih untuk mempertahankan dan untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala, serta memperluas sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjaga juga melestarikan warisan dakwah para leluhur kita, ulama kita, bahkan para wali-wali kita, yaitu Wali Songo. Jadi untuk PWILS Kabupaten Sampang, selamat berjuang dan selamat berusaha untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala dan menyebarluaskan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam gerakan begal nasab, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengistrikan Indonesia, saudara. Habaib yang datang dari Yaman. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu ini turunan Habib ini, Imam Bonjol coba. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Dibilang itu Habib Syahabuddin, itu dari mana?
kok Imam Bonjol Habib Syahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang demam Muqaddam itu bisa membentak malaikat Munkar dan Nakir katanya, karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat Munkar Nakir, keluar kakek saya panggil Munkar Nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Aku Imaduddin Usman membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dari kitab nasab mulai abad ke-5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Bohong. Ini kitab sejarahnya mulai dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun, baik sebagai ulama maupun sebagai turun Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai turun Nabi. Bohong. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad ke-5, ke-6, ke-7 mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun Nabi. Teaya, pokok nama teaya. Bohong. Untuk itu, bila pun kita bagi dua persoalan ini, ada persoalan yang terkait dengan ranah ilmiah, ada baiknya kita selesaikan dengan cara-cara yang ilmiah, sebagaimana kita telah terbiasa dengan itu semua, khususnya dalam pembahasan-pembahasan CP. Saya sarankan akan lebih baik bila di sini seperti MUI menjadi wadah misalnya, wadah yang baik untuk menguji berbagai macam masalah-masalah yang diajukan, khususnya terkait dengan polemik nasab ini. Silahkan diujikan di tempat yang baik. Tentu tidak bisa disebut sebuah pemikiran yang komprehensif, apakah itu namanya tesis atau yang lainnya kalau belum diuji. Ya, untuk itu ada baiknya hal-hal yang dipersoalkan, baik itu pihak penyoal ataupun juga yang disoal, lalu duduk di situ sebagai penengah para ulama-ulama untuk menilai dengan standar-standar keilmuan yang memang pakemnya telah kita ketahui bersama, sistematikanya juga telah disusun oleh para ulama, telah kita ketahui. Tentu membahas ilmu nasab, ya kita turunkan dengan turunan sistematika ilmu nasabnya. Bila yang disoal nasab, tentu yang dibahas dengan pendekatan ilmu nasab, sehingga tidak menjadi liar. Setiap orang bisa bikin acara, yang satu buat podcast, yang satu membuat tayangan tertentu, sehingga benturannya terasa sampai di akar masyarakat, saling berbalas komentar yang tidak menemukan titik temu, dan ini terasa sangat mengganggu. Kamu kera-kera bersorban. Kau yang majid. Kamu Ustadz Jahanam. Setan! Anjing! Bila memang yang disoal ini masalah perilaku, masalah etika, tentu kita harus pisahkan. Nasab hal tersendiri, penyimpangan dari perilaku adalah hal tersendiri. Jadi jangan karena persoalan perilakunya, lalu yang ingin dihancurkan misalnya nasabnya, na'udzubillah min dzalik. Tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Sampai saya mati, saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Laskar setan dalam gerakan begal nasab. Bohong. Ya, kalaupun ini menjadi satu bahan kajian, maka tempatkan di ranah ilmiah dengan cara yang benar. Yang kita khawatirkan adalah dua hal. Yang pertama, ini bagi masyarakat awam juga perlu diketahui. Dalam pandangan Islam, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Makanya di antara salah satu dosa besar adalah menasabkan seseorang bukan pada ayahnya. Contoh, ada orang yang mengangkat anak angkat, kemudian di dalam akte ditulis disandarkan kepada nama dia, padahal bukan anaknya. Itu adalah dosa paling besar, dusta. Kalau menasabkan kepada ayah angkat saja dosa besar, apalagi kalau menasabkan kepada Nabi dan itu bukan keluarga Nabi. Capek tidak? Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang melawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ada orang ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Saya paling berani, kita siap perang. Takbir. Allahu Akbar. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah, gimana urusannya? Udahlah, nggak usah ribut-ribut pakai dalil mana-mana. Ini tak periksa genotipnya, ini tak periksa gennya. Makanya sampai kapanpun kalau orang itu betul-betul keturunan Rasul dan betul-betul genotipnya haplogrupnya C, dia akan ngasih, oh silahkan ambil darah saya kalau nggak percaya. Ini kan nggak ngumpet-ngumpet. Jadi ada yang dalam tanda kutip disembunyi. Tes DNA haram. Kalau nggak haram, terus apa manfaatnya juga tes DNA? Nggak ada manfaatnya. Mereka kan takut kalau ternyata haplogrup mereka G, bukan J. Jangankan keturunan Rasul, wong Arab aja bukan, gitu loh. Kan simpel. Bohong, setan. Dengan ungkapan itu sebetulnya Pak Prabowo sebagai presiden sangat bijaksana. Coba kalau peristiwa ini ada di zaman Soekarno, udah diusir nih Balawi. Karena saat itu Presiden Soekarno pernah mengusir Howakyo
Cina komunis. Kenapa? Membuat kegaduhan di Republik ini. Itu Prabowo masih Masya Allah sana. Yang mau kabur, kabur aja kayak bijaksana banget itu. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib. Nah, dari video penjelasan dari Menteri Caimin, Gus Imin ini, bahwa para menteri udah tahu bahwa Presiden Prabowo udah tidak percaya kepada Ba'alawi. Artinya jauh sebelum Jenderal Dudung diangkat sebagai KSP. Nah, bahkan jauh sebelum itu lagi, ada Presiden Prabowo mengatakan, kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. itu kemana arahnya? Nah, artinya istana sudah mencium bau busuk daripada perbuatan-perbuatan Ba'alawi ini, terutama ketika dia mengklaim bahwa pahlawan Indonesia adalah Ba'alawi. Ketika mereka mengklaim Indonesia milik Aulia Tarim. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Belum khalifah aja udah begitu. Perang. Kita serang itu monyet-monyet. Umat Islam semua saya tanya, siap perang melawan gerombolan monyet? Takbir. Allahu Akbar. Siap bela Indonesia. Siap bela bangsa. Siap hati demi Islam. Memang mereka siap berperang, tapi elunya kapan perangnya? Elunya kapan? Lu ngajak perang kagak pernah turun. Suruhnya yang perang teman-teman kita pribumi Nusantara. Itu PKI gaya baru. Bukan, mereka bukan Ahlus Sunnah, bukan. Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara. Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka. Sekengkal pun tidak akan mundur. Semua habaib harus bicara, lawan. Jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Hajar mereka, jangan pernah takut, saudara. Takbir. Menuduh Prabowo fasis, rasis, membeda-bedakan suku, merendahkan yang lain. Yang rasis Prabowo apa Ba'alawi? Buktinya mana? Ba'alawi itu rasis. Yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi. Menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala terkecuali bisa membalikan keperawanan Syarifah. Ini rasis pakai banget. Dan dalam Islam tidak ada rasisme. Nggak ada dalam Islam, saya Arab, saya Indonesia, saya bule, saya ini tidak ada dalam Islam semua. Karena kata Nabi SAW, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Nggak ada perbedaan antara Arab dan orang ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada sama sekali. Bohong! Siapa yang fasis, siapa yang rasis? Kemudian apa lagi? Bangsa Indonesia harus terima kasih kepada Ba'alawi. Itu Wali Songo Ba'alawi yang telah mengislamkan Indonesia. Ba'alawi mengislamkan Palembang, Kalimantan, Sulawesi, Irian Barat. Kamu harus terima kasih bangsa Indonesia kepada Ba'alawi. Bohong! Kan main ini klaim-klaim jago banget dia klaim-klaim itu. Yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib yang datang dari Yaman. Berjilid-jilid itu. Masalah Wali Songo itu terbukti secara ilmiah, secara nasab, secara sejarah bukan Ba'alawi. Masih kekeh aja. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada Ba'alawi. Lo Ba'alawi harus terima kasih kepada Indonesia. Itu yang benar. Bohong! Ini dia jago memutarbalikkan fakta nih, Rizik Syihab itu. Dengan acting yang luar biasa. Dia kalau dia memprovokasi, lihat ekspresinya, perhatikan. Kalau dia memfitnah, kalau memutarbalikkan fakta, lihat ekspresinya. Orang yakin, bengong orang lihat. Benar sih dipercaya. Ini aktor nih orang, aktor benar-benar. Cuman aktor antagonis, bukan protagonis. Kalau rumah film masih ada nih, gue kontrak sih. Buat peran penjahat cakep banget. Ekspresinya itu loh. Untuk ngebohongin orang. Ini watak-watak ini melekat pada yang namanya Habib Rizik Syihab. Ini orang terkonfirmasi berbahaya untuk agama dan bangsa. Berbahaya. Masya Allah. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya. Dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat pelita ya. Banyak
dari kalangan kita itu ya sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.